Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas akhir kami terkait operasi OLAP dan analisisnya tentang asuransi kendaraan. Baik, yang pertama izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Feiza Pradita Ardia Putri dengan NIM 123220102. Saya Novaloza Rahmadi dengan NIM 123220093. Saya Fawaz Reza Kamarullah dengan NIM 123220185. Saya Muhammad Thorik Aziz dengan NIM 123230233. Oke, lanjut. Selanjutnya kami akan membahas terkait latar belakangnya. Jadi latar belakangnya itu perusahaan asuransi kendaraan adalah sebuah lembaga keuangan yang menawarkan perlindungan finansial terhadap risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan kendaraan bermotor akibat kecelakaan, pencurian, bencana alam, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Dengan imbalan pembayaran premi dari nasabah dan akan memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan polis. Produk ini menjamin biaya perbaikan, penggantian kendaraan, dan tanggungan hukum jika terjadi resiko yang ditanggung. Nah, untuk karakteristik datasetnya, dataset ini terdiri dari 9.134 baris dan 25 kolom. Dimensi kolomnya, yang pertama ada dimensi pelanggan berupa customer, gender, education, employment status, marital status, income, number of police, dan customer lifetime value. Dimensi polis ada police type, coverage, effective to date, dan dimensi waktu ada effective to date, month since last claim, month since police inception. Kemudian dimensi lokasi ada state, location, code, latitude, longitude. Kemudian dimensi kendaraan ada vehicle class dan vehicle size. Dimensi sales sendiri ada sales channel, renew over type, dan respond. Dan dimensi fakta ada monthly premium auto claim, claim amount, number of open complaints, customer lifetime value. Selanjutnya tujuannya yaitu operasi OLAP berupa roll up, drill down, slice, dice, dan pivot. Kemudian ada descriptive analytics, diagnostic analytics, predictive analytics, dan prescriptive analytics yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, selanjutnya saya ambil alih, yaitu pertama ada roll up atau generalization merupakan operasi agregasi ke tingkat yang lebih tinggi. Operasi roll up dilakukan dengan cara melakukan agregasi SUM terhadap measure berdasarkan dimensi vehicle size dan vehicle class yang sudah ada dalam dataset, sehingga data diringkas dari level transaksi ke level kombinasi kategori kendaraan. Nah, berikut ada contohnya, ya, ada vehicle size, ada vehicle class. Selanjutnya ada drill down, drill down atau detailing, yakni agregasi ke tingkat hierarki yang lebih rendah. Visualisasi ini menampilkan distribusi claim amount pada tingkat polis yang berada di dalam satu polis type, sehingga memungkinkan analisis kontribusi masing-masing polis terhadap total claim pada polis type tersebut. Ini ada contohnya, analisis claim dilakukan dari polis type dan dirinci lebih lanjut dari level polis. Selanjutnya ada slice atau memotong, ya, ini memilih satu dimensi tertentu untuk ditampilkan lebih jauh. Slice dilakukan dengan membatasi data pada satu nilai dimensi tertentu sehingga divisualisasi hanya menampilkan subset data yang relevan dan memungkinkan analisis yang lebih terfokus. Ini ada contohnya menampilkan detail claim per polis hanya untuk polis type tertentu. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu dice mirip seperti slice namun dapat memotong lebih dari satu dimensi sekaligus. Dice digunakan untuk menampilkan subset data claim berdasarkan kombinasi beberapa dimensi sehingga analisis dapat difokuskan pada polis type tertentu dalam kondisi spesifik. Selanjutnya ada pivot. Pivot sendiri merupakan salah satu operasi OLAP yang digunakan untuk mengubah orientasi tampilan data dengan cara menukar posisi dimensi pada kubus data. Operasi pivot ini tidak mengubah isi atau nilai data, melainkan hanya mengubah sudut pandang terhadap data agar analisis menjadi lebih mudah dan informatif. Nah, tujuan utama dari pivot ini adalah membantu pengguna melihat hubungan antar dimensi dari perspektif yang berbeda tanpa perlu mengubah struktur data.
Jadi pada case kami ini operasi pivot dilakukan untuk mengubah sudut pandang dengan cara menata ulang dimensi state dan vehicle class ke dalam format tabular matrix. Tujuan dari pivot ini memudahkan perbandingan nilai klaim amount antar kelas kendaraan pada setiap wilayah secara simultan dalam satu tampilan. Selanjutnya ada descriptive analytics. Dari descriptive analytics ini merupakan teknik analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang terjadi berdasarkan pola historis yang terlihat pada dataset. Pendekatan ini tidak berfokus pada penyebab atau prediksi, melainkan menyajikan gambaran objektif mengenai kondisi data seperti pola distribusi, tren, kontribusi, serta komposisi nilai pada segmen tertentu. Dari case kami sendiri, deskriptif diketahui ada four-door car dan SUV merupakan kontributor terbesar terhadap total CLV perusahaan, sehingga menunjukkan bahwa mayoritas nilai yang dihasilkan berasal dari pelanggan pada kelas kendaraan umum dan keluarga. Sebaliknya, kategori luxury car dan luxury SUV berkontribusi paling kecil yang mengindikasikan bahwa pasar kendaraan premium memberikan porsi nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan segmen non-luxury. Selain itu, yang terakhir ada hasil analisis juga menunjukkan bahwa sebagian besar CLV berasal dari kelas kendaraan non-luxury yang menjadi konsumen dominan dalam layanan asuransi kendaraan. Baik, selanjutnya adalah diagnostik analitik. Jadi di sini adalah analisis untuk mencari tahu mengapa deskripsi analitik yang sudah kita paparkan tadi bisa terjadi. Di sini bisa dilihat bahwa kelas kendaraan four-door car menjadi kontribusi CLV terbesar dikarenakan memiliki durasi berlangganan terlama dibandingkan kelas lain. Lalu ada luxury car dan luxury SUV menjadi kontributor CLV paling kecil dikarenakan durasi berlangganannya juga paling rendah. Lalu selain itu ada juga rata-rata jumlah klaim yang diajukan luxury car dan luxury SUV itu termasuk sangat tinggi sehingga biaya klaim yang dikeluarkan juga banyak. Lalu ada rata-rata jumlah klaim yang diajukan four-door car sangat rendah sehingga biaya klaim yang dikeluarkan juga sedikit. Selanjutnya untuk predictive analytic, di sini kami memprediksi churn atau tingkat resiko pelanggan itu berhenti berlangganan. Di sini hasil prediksi kami terlihat bahwa four-door car menjadi kelas dengan tingkat low risk terbesar, lalu ada SUV itu menjadi kelas dengan tingkat high risk terbesar. Selanjutnya prescriptive analytic, apa solusi yang kami tawarkan berdasarkan hasil prediktif dan juga diagnostis yang kami lakukan, yaitu pada kelas luxury car dan luxury SUV itu perlu perbaikan kualitas layanan karena pelanggan itu sudah membayar mahal tetapi komplain masih tinggi. Pada kelas SUV itu premi tidak perlu dinaikkan secara agresif dan juga fokus pada penguatan layanan agar komplain tidak naik. Lalu ada sports car, itu pertahankan struktur premi dan fokus akuisisi pelanggan baru karena stabil secara operasional. Ada two-door car dan four-door car, perlu evaluasi efisiensi layanan karena premi rendah tapi komplainnya juga cukup tinggi. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah.